A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang Allah turunkan. Maka salah satu yang menyempurnakan ilmu kita adalah salah satunya ilmu ar-ruqyah syar'iyyah yang berfokus kepada tauhid, akidah, dan juga pengobatan tibun nabawi, pengobatan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk, kemarin kita sudah bahas tentang bolehkah melakukan pengembangan praktek ruqyah dalam kita melakukan ruqyah syar'iyyah. Jawabannya boleh, karena ruqyah itu tajribah ataupun bisa melakukan eksperimen. Selanjutnya kita bahas tentang apakah membaca Al-Qur'anul Karim untuk penyembuhan itu tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Mungkin saya tanya satu-satu dulu kira-kira gimana mat antum? Apakah membaca Al-Quran untuk pengobatan ar-ruqyah syar'iyyah itu menjadikan orang tidak ikhlas atau tidak lillahi ta'ala? Bagaimana pendapatnya? Apakah benar hal itu? Tidak. Karena membaca Al-Quran dengan niat penyembuhan adalah sesuatu yang sunnah, bahkan termasuk amalan utama yang dikerjakan oleh seorang muslim kepada dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah dan memerintahkan umatnya untuk meruqyah. Apabila ruqyah dilakukan dengan Al-Quran dan dengan asma Allah Ta'ala, maka hukumnya boleh. Ini pendapat dari hadisnya Sahih Muslim, ada dalam Bisyarhin An-Nawawi di jilid 2 halaman 79. Terus juga bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan niat penyembuhan adalah hukumnya sunnah. Ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang ma'ruf, maka tidak ada larangan di dalamnya, bahkan itu termasuk sunnah. Itu pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Terus juga Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah juga berkata, ruqyah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah ruqyah yang menggunakan bacaan Al-Quran. Ini dalam kitab Umdatul Qari. Tadi Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah. Terus juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim Jauziyah mengomentari tentang tafsir dari ayat tersebut. Dari ayat tadi ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan berkata,
Wa qala ar-rasul, ya rabbi inni qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Nabi Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai yang acuh. Menjadikan Al-Quran itu sebagai yang acuh. Acuh yang seperti apa? Maka beliau, ya, Ibnu Qayyim Zaujiyah berkomentar, mengacuhkan Al-Quran ada beberapa macam. Coba lihat ke sini, ya. Ya Tuhanku tadi, dari sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai yang acuh. Acuh itu tidak dipedulikan, dibiarkan saja, hanya menjadi bahan mungkin bahan simpanan dan tidak diperhatikan. Pertama, tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran dan tidak memperhatikannya. Kedua, tidak mengamalkan dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan diharamkan walaupun seseorang membaca dan mengimaninya. Ya, harus mengamalkan juga. Makanya doa kita setelah membaca Al-Quran, semoga apa yang kita baca, ya Allah, ya Rabb, berikan kami ilmu supaya kami bisa mengamalkan, ya, Al-Quranul Karim. Tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum dengannya. Ya, ini acuh. Acuh itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum dan tidak berhukum dengan Al-Quran, baik yang menyangkut prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya, serta meyakini bahwa Al-Quran tidak memberi faidah, keyakinan bahwa petunjuknya bersifat tekstual semata yang tidak mengandung ilmu. Ya, jadi tidak berhukum dengan hukumnya apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan meyakinkan bahwasanya Al-Quran hanya tekstual biasa, padahal ya hukum di atas hukum, yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Keempat, tidak mentadaburinya. Tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya dan tidak mengetahui apa yang diinginkan darinya oleh yang mengatakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah pesankan kepada kita, ditadaburi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, maka pada waktu itu kita takut dengan, ya, andaikan kita tidak bersyukur kepada Allah, dan takut kita menjadi orang-orang yang kufur, tidak, ya, bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmatnya, sampai takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu, ya, kalau kita tidak memahami ini, hanya menjadikan tadi Al-Quran hanya tekstual biasa, maka kita disebut seorang yang acuh dengan Al-Quranul Karim. Berarti kalau kita acuh dengan Al-Quranul Karim, na'udzubillah, kita juga sudah acuh kepada Rabb semesta alam, Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha kuat, maha mulia, maha memberikan semuanya, maha yang menakdirkan, maha yang memberikan rizki, memberikan kesehatan, ya, maha kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Kelima, yang terakhir, tidak menjadikannya sebagai obat untuk segala macam penyakit hati dan mencari obat penyakit hati tersebut dengan selainnya, serta tidak mengambilnya sebagai obat bagi penyakit-penyakit badan. Ini diriwayatkan dalam Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Ya. Tadi yang kelima kita bahas, bahwasannya seseorang yang acuh kepada Al-Quranul Karim, maka dia mengacuhkan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya, bagi penyakit hatinya. Yang pertama, ketika mungkin ada masalah dalam hati kita, ya, ada masalah dengan hati kita, kita merasa seorang yang
ya, seorang yang sombong, seorang yang mempunyai segala sesuatu. Kita juga merasa mungkin di situ ada prasangka yang buruk dalam diri kita dengan banyaknya suudzon. Kita juga ada merasa tidak senang dengan orang lain, disebut penyakit al-hasad, benci kepada orang lain, menghinakan orang lain. Ada juga mungkin sifat nifak, munafik, ya. Bila mana dia berbicara, dia berdusta. Bila mana dia, ya, diberi amanah, dia mengingkari, ya. Bila mana dia berjanji, dia mengingkari. Tadi khianat kalau amanah. Maka ya obatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Dia ternyata mencari dulu psikolog. Dia ternyata mencari dulu pengobatan-pengobatan yang lain. Maka disitulah, ya, dia telah mengacukan Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Mana, ya, bukti dari kita cinta sama Allah? Mana bukti kita cinta dengan Al-Qur'anul Karim? Tapi kita masih mencari pengobatan-pengobatan yang lain selain pengobatan Al-Qur'an. Ya, yang terakhir, tidak mengambilnya sebagai obat bagi penyakit-penyakit badan kita. Utamakan dulu bagaimana tadi dalam kitab Al-Itqan, ya, seorang ulama mengambil tajribah eksperimen yang dipraktekkan kepada orang yang demam dengan membaca surah Al-Anbiya ayat 69 sampai 70, ya. Wa qulna ya na rukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya, sampai Allah yang mengatakannya langsung, ya. Ditajribah kepada orang yang demam karena tubuhnya panas agar tubuhnya bisa dingin, dan dinginnya dingin yang menyelamatkan. Begitu juga takut ketika demam itu ada gangguan-gangguan jin, ya. Maka juga disampaikan di ayat 70-nya tentang orang-orang yang rugi ketika berniat sesuatu kejahatan. Kita kembali lagi kepada, ya, bagaimana Al-Qur'an dibacakan, ya, untuk sebagai pengobatan. Apakah itu menjadikan tidak ikhlas atau lillahi ta'ala? Maka di kitab yang lainnya Ibnu Qayyim rahimahumullah menegaskan, barang siapa yang tidak bisa disembuhkan Al-Qur'an, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Dari dalil-dalil di atas yang sahih dan perkataan ulama telah disebutkan menunjukkan bahwa bahwa membaca Al-Qur'an dengan maksud penyembuhan adalah suatu hal yang utama bagi seorang muslim dan tidak mengganggu keikhlasan niatnya. Tidak patut bagi seorang muslim mengatakan bahwa orang yang berikhtiar menggapai kesembuhan dengan membaca Al-Qur'an adalah orang yang tidak ikhlas dan tidak lillahi ta'ala. Justru yang patut dicurigai adalah orang-orang yang mengatakan membaca Al-Qur'an untuk penyembuhan diri adalah amalan yang tidak ikhlas. Karena pada hakikatnya orang itu sedang mendoktrin umat muslim untuk acuh dan jauh dari Al-Qur'an, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Ya, tadi kesimpulannya tentang membaca Al-Qur'anul Karim. Ditakutkan ketika ada yang berbicara tentang Al-Qur'an, ya, tentang Al-Qur'an yang dibacakan untuk penyembuhan, ya, itu bisa jadi dicurigai dia telah mendoktrin, memasukkan, ya, pemahaman-pemahaman yang salah kepada umat muslim. Ketika hal itu terjadi, maka dia telah mendoktrin umat Islam untuk acuh kepada Al-Qur'anul Karim. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu pembahasan tentang membaca Al-Qur'an boleh tidak ataukah
mengurangi rasa ikhlas dan lillah ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya lillahi ta'ala tetap, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk diri kita. Baca ketika demam, baca ketika sakit, baca. Cobalah ya dengan pribadi sendiri. Ada ketika kita merasa tidak lapang dada, ego kita masih kuat, terus juga masih punya penyakit hati, merasa sombong, ya, belum dilapangkan dadanya. Maka ada dalam surah Al-Insyirah. Bagaimana di situ Nabi Muhammad SAW dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, itu terkait tadi membaca Al-Qur'an untuk pengobatan. Allah Akbar. Satu lagi ya. Tentang bolehkah membaca Al-Qur'an pada air itu. Membaca air ya. Untung di-cut dulu. Di-cut kan? Belum, tuh.